Bodoh amat, yang penting duitku balik dan kawan-kawan. Itu 2015, 17 tahun kan Mas Yan. Jadi kalau orang bilang 17 tahun kan sweet 17, menurutku itu pahit 17 malah ya. Gak sweet-sweetnya kayak ya. Ketika kita breakdown saat itu, harta saya kok tidak ada. Jadi nggak ada yang bisa di breakdown kan. Nggak punya aset, nggak punya tabungan, semua udah lenyap, hangus ya. Jadi ya nggak masalah, tapi ya kita breakdown. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas. Panjangnya sih panjang banget Pak ya. Bagas Salimpat Panggrahita Purwateksa. Saya juga nggak tahu itu artinya apa. Saya asli Kediri, 2 Mei 97, 24 tahun yang lalu artinya. Jadi saya memulai bisnis itu sebenarnya dari kelas 3 SMP. Awalnya reseller perkeripian tetap kan. Keripik tela, keripik makaroni, keripik macam-macam. Itu tak resellerin. Namanya YESOP, Young Entrepreneur Shop gitu ya. Aku buat sama 3 orang temen, itu berjalan sampai dengan kelas 1 SMA. Nah di kelas 1 SMA itu berbeda lagi. Saya ikut dalam sebuah seminar, ternyata itu seminar multi level. Kan gokil ya. Tapi saya nggak tahu kalau itu multi level. Cuman taunya dapat bonus sponsor, dapat bonus pasangan, dapat reward, dapat macam-macam. Karena tergiur karena sisi materialisme, ikut aku di sana. Kelas 1 SMA, terjunlah aku di multi level. Nah, singkat cerita di multi level itu, tanda kutip, banyak pembelajaran. Meskipun endingnya kasus, endingnya ternyata si multi level ini nggak berlegalitas. Terlepas dari hal itu, dari dukanya itu, menurutku itu bagian, tanda kutip, part kehidupan, yang itu juga suka banget. Karena di situ tentang bagaimana kita rekrut orang, tahu karakter orang, ngelola orang, itu semua di situ. Yang di multi level orang itu kan namanya downline. Jadi kalau downline bisa dikatakan aku punya 100 kiri 100 kanan, lebih bahkan, alias ratusan orang yang jadi downlineku. Jadi mau nggak mau kan 100 lebih orang karakter gitu ya, 100 lebih orang kita membimbing mereka, ngelola mereka, manage mereka, terus mengarahkan mereka ke goal kita. Itu kan seru, apalagi di usia waktu itu kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA. Jadi usia sekitar berapa ya? 15 ya, 15, 16 ke 17 tahun. Mateng banget akhirnya. Terlepas itu nanti ke depannya ternyata nggak berlegalitas itu ya. Dan akhirnya mengakibatkan saya ketemu sama Bapak polisi yang terhormat alias di BAP polisi aku Mas. Pancaran keindahan wajah natural dengan racikan jamu warisan leluhur para putri keraton. Moringa, temulawak hingga habatus sauda bersatu padu pada Fit Skin. Wajah bercahaya, pancarkan cantik hatimu. Tampilkan wajah terbaikmu kini dan nanti dengan Fit Skin Facial Wash. Menutrisi cantikmu, pesona selamanya. Misal STNK nggak bawa atau nggak punya SIM, spion hilang itu kan wajar ya, kan kasus penipuan ini kan. Di usia segitu jadi lumayan powerful akhirnya ujian yang diberikan di usia saat itu. Tapi terlepas dari ujian itu kan tergantung respon kita kayak apa kan. Nah ternyata qadarullah di situ saya nggak masuk jadi terdakwanya. Yang jadi terdakwa itu adalah Upland, karena kan dia yang ngajakin. Saya cuman sebagai bisa dikatakan korban di situ karena diajakin sama mereka kan. Tapi ya gitu, dengan adanya ratusan downline itu kan moral iya, moral juga beban saya. Ternyata ajakinlah mereka ke bisnis selanjutnya yakni money game. Di money game ini tambah seru lagi, namanya juga money game gitu ya. Kalau di multi level kan ada produknya, ada wujudnya, yang kita jual kan jelas. Tapi kalau di money game kan enggak, cuman putaran uang toh. Anda ikut aku, percaya sama aku, kalau nggak percaya monggo. Mereka awalnya bilang nggak masuk akal ini mas, tapi masuk rekening gitu kan, yo nggak masalah gitu. Akhirnya mereka join dan disitulah letak tanda kutip kebangkrutanku malahan. Yang mulai awal satu persatu investor mulai percaya, mereka masuk awalnya cuma 20 juta, terus diputer uangnya ternyata dapat returnnya, dapat keuntungannya. Terus mereka akhirnya ngajakin teman-temannya, aku ngajakin teman-temanku lagi.
dan terkumpul sampai 1,3 miliar saat itu. Dan menurut sudut pandang manusia itu saatnya kita berfoya-foya gitu ya. Tapi ternyata di mata Allah enggak, malah bangkrut total. Bangkrutnya tanda kutip si websitenya scam, upline-ku ikut hilang. Terus ya mau nggak mau beban moral dan moral lagi ke donatur-donatur yang udah percaya uangnya ke aku. Nah disitulah bisa dikatakan titik balik kenapa jadi ini. Nah siapa saya sekarang itu ya siapa saya yang kemarin. Nggak mungkin di titik ini kalau waktu itu aku nggak bangkrut. Nggak mungkin di titik ini ketika waktu itu investor nggak ngejar-ngejar aku. Menurut waktu itu duka, tapi ketika kita merespon itu menjadi suka, ya kita bisa jadi seperti ini gitu. Kalau dikatakan siapa saya pengusaha cemilan. Saking banyaknya cemilan yang ada di saya gitu ya. Jadi kalau di awal dulu jamur crispy awalnya, jamur crispy itu pun nggak langsung jamur crispy, tapi jamur tiram dulu kan. Jadi jamur tiram yang saya dapati dari om saya yang rumahnya kandat itu kan. Terus setelah itu jalan, pasarnya mulai ketemu, tak bikinlah jamur tiram ini jadi jamur crispy, tak naik kelaskan. Dengan macam-macam brand, ada Eaton, ada Hararu Snack, terus ada lagi FCK, Kejam, terus ada lagi Jalu. Itu yang komponennya di jamur tiram ya. Oyster mushroom saat itu, terus jebret snack juga. Dan itu tak partnerkan dengan beberapa tokoh, beberapa influencer. Sang Dewa dengan Dewa Eka Prayoga, terus Jamur Lunas dengan Mas Sabtuari, terus Kirun yang makaroni kita partnerkan dengan Ricky Harun ya. Kita bikin namanya Kirun Makaron. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Sebab awalnya ya karena posisi gelap ya, nggak tahu apa-apa. Sedangkan di belakang investor nagih total, nagih brutal juga. Bodoh amat, yang penting duitku balik dan kawan-kawan. Itu 2015, 17 tahun kan Mas Yan. Jadi kalau orang bilang 17 tahun kan sweet 17, menurutku itu pahit 17 malah ya. Kayaknya sweet-sweetnya kayak ya. Masa 17 di sini nagih hutang sih? Kayak anniversary kayaknya. Kita biasanya kalau ketimpa ujian atau ketimpa masalah, kita fokus ke ujiannya. Yang akhirnya kita mau nggak mau nyalahin keadaan, nyalahin orang lain, bahkan nyalahin Tuhan gitu ya, nyalahin Allah. Aku padahal wis sholat, sedekah, macam-macam kok dibangkrut nih tuh ya Allah, malah nyalahin Allah kan. Nah itu kalau kita fokus ke ujian. Tapi kalau kita fokus ke jalan keluarnya, ke solusinya, makanya kalau di tempat kita ada pasal 3 itu fokus solusi. Fokus solusi itu ya itu fungsinya. Iya emang ini ujian gitu. Tapi ya solusinya apa ya? Ayo kita pikirkan. Ketika kita udah fokus ke solusi, ya kita akhirnya bodo amat tentang keadaan tadi. Ini cuman buat oh iya aku bangkrut, dikejar-kejar investor. Oh iya sedang keadaan nggak punya apa-apa. Itu kan udah nggak usah disalahin itunya. Nah kita fokus solusi. Solusi yang pertama ya kita breakdown. Kalau kita breakdown itu ada 3 hal ketika mengalami kebangkrutan atau apapun ujian. Yang pertama yang kita breakdown itu total harta kita. Itu ada apa aja dan ada berapa rupiah harus dinominalkan. Ketika kita breakdown saat itu harta saya itu kok tidak ada. Jadi nggak ada yang bisa di breakdown kan, nggak punya aset, nggak punya tabungan, semua udah lenyap hangus ya. Misal kita punya bolpen gitu toh, ya kita breakdown itu juga harta loh. Terus kita punya tangan ya, kita punya anggota tubuh yang lengkap itu juga harta loh. Kalau kita bisa konversikan itu dalam rupiah kan juga bisa. Terus yang kedua kita breakdown lagi total pemasukan kita. Jadi kita bisa dapat pemasukan itu dari mana dalam keadaan bangkrut dengan memaksimalkan harta tadi. Kalau harta tadi misal kita ada rumah misal, kalau nggak memungkinkan untuk dijual karena itu adalah rumah orang tua, ya kita maksimalkan rumah itu digunakan buat apa? Ada kamar mandi, ada ruang tamu. Makanya nggak menutup kemungkinan kita ngomongin Bill Gates, kita ngomongin Walt Disney dan macam-macam. Mereka awal mulanya di garasi rumah, yaitu kan memaksimalkan harta mereka loh. Belum dianya punyanya cuman garasi, yuk. Ngapain muluk-muluk sewa ruko, sewa apartemen gitu, sewa macam-macam. Lebih punyanya garasi. Ya nggak apa-apa, syukuri aja gitu, maksimalkan betul garasi ini. Akhirnya ya sekarang kita tahu Walt Disney seperti apa, taman impian terbaik di dunia itu bermula dari garasi gitu. Dan apapun lah kita tahu quote-quote motivasi yang bermula dari garasi, yaitu dia memaksimalkan harta titipan tadi. Meskipun secara materi uang waktu itu ya kita lihat beberapa owner atau founder yang udah gede, piro sih uang untuk memulai gitu. Karena nggak satu-satunya modal atau uang dalam bentuk rupiah itu adalah materi kita yang utama. Terus ketemu sama, misal kita nggak punya harta, kita breakdown lagi, punya teman yang kaya raya itu juga harta loh. Punya keluarga yang kaya raya itu juga harta. Meskipun kita breakdown lagi, misal ayah sama mama kok ya bangkrut ya. Meskipun itu bukan harta, tapi kan mereka punya adik, mereka punya kakak, mereka punya om, mereka punya tante, mereka punya mbah gitu, mereka punya eyang. Yang itu juga harta kita. Nah kenapa kita nggak silaturahim ke mereka, kita nggak sowan ke mereka? Bisa jadi di situ loh, jam-jamnya keluar.
Alhamdulillah waktu itu jam-jam keluar lewat Om. Jadi Om waktu itu punya kumbung jamur tiram, Pak. Jadi awal mulanya kenapa kok cemilan, yaitu Om punya kumbung jamur tiram, gede banget. Kalau di kasaran, waktu itu omsetnya masih nggak segede sekarang. Waktu itu masih 50-60 juta sebulan. Tapi menurut Bagas yang dulu, kan gokil banget kan, gede kan. Itu satu-satunya harta di keluarga saya kan. Ya setelah tak silaturahimkan, ya tak tanya, ya saya curhat juga gitu ya. Saya keadaan seperti ini, kondisi saya seperti ini, orang tua saya juga seperti ini gitu. Kiranya ada solusi, monggo. Jadi nggak fokus ke keadaan, nggak fokus ke sambatnya, tapi solusinya apa yang bisa tak bantu gitu ya. Nah, kalau Kang Dewa bilang kan, bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Nah, itu mungkin apa ya, sofa marwah untuk membantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudiannya ya di situ. Ketika saya coba bantu Om saya buat minimal lah usung-usung jamur tiram, angkat-angkat ke pasar jamur tiram, ikut masarin jamur tiram. Di situ kan ketemu peluang, Pak. Jamur tiram ini ketika membludak di pasaran, pasarnya ternyata si demand ini cuman itu-itu tok, tapi supply-nya gede, kan banyak yang terbuang. Dan itu kan jadi kendalanya si para petani kan. Sekarang juga masih seperti itu. Ketika udah membludak, aku bingung buang kemana. Nah, itu jadi solusi. Ya wes, jamur tiramu yang terbuang itu tak goreng aja gitu ya. Jadi jamur crispy. Terus kita pakai brand, kita bangun reseller dengan keilmuan dan pengalaman saat kebangkrutan kemarin gitu ya. Jadi ya nggak masalah gitu. Itu kan udah ujian udah selesai, tapi pengalaman kan dapat, ilmu dapat. Tak coba copy paste ke sini, ya jalan akhirnya. Nah, di situ kan pelan-pelan reseller request kan. Jadi kita inovasi itu bukan inovasi berdasarkan kita, tapi berdasarkan permintaan pasar. Reseller butuhnya apa? Ketika mereka udah mulai selingkuh ke produk lain, misal dia oke jualan jamur udah kenceng, ternyata di store-nya tak lihat dia kok jualan makaroni gitu ya, dia kok jualan pisang juga, kok dia juga jualan keripik tela dan macam-macam. Nah, itu tak jadikan inovasi. Di pasar udah mereka gedenya apa, ya wis aku juga bikin, kita bikin. Jadi wis lah, kamu nggak perlu selingkuh gitu ya, kamu nggak perlu kemana-mana, tak sediain semua. Mau keripik makaroni ada keripik pisang ada. Terus 2018 mulai ketemu dengan beberapa influence. Waktu itu dengan Jebret, mulai omset mulai di angka lebih dari 200 juta lah gitu ya. Jadi mulai dapat pola gitu. Tapi dari sekian banyak brand ketemu pola di situ. Terus namanya juga artis, ketika udah kenceng kan biasanya yang lain ikutan. Untuk kamu bikin ini di mana gitu ya. Ya wes akhirnya nimbrung beberapa influencer atau tokoh yang lain. Di situ mulai udah di angka lebih dari 500-an, terus di angka lebih dari 1M, terus ya wis dari 2018 ke 2020 itu lumayan shortcut banget kan, karena langsung lompatan semua, nggak cuma sekedar bikin tok, tapi udah ketemu sama, misal nih dengan Kang Dewa selling, Pak. Dia kan dewanya marketing gitu ya di Indonesia lah. Jadi kan ya wis ketemu dengan Kang Dewa kan otomatis jadi lompatan juga. Itu pun tapi setelah lunas juga. Jadi dapat lagi lompatan. Kalau dikatakan lunasnya kapan, lebih tepatnya 2019. Itu betul-betul lunas. Terus aku bilang ke tim kan, itu kan di fase-fase 2019 awal itu rasanya nafas itu oksigen ini bener-bener masuk semua gitu loh, Pak. Gak ada yang tersumbat gitu loh. Rasanya kan kita kan pengen bangun tidur kan rasanya kan seger gitu ya. Itu setelah lunas. Sebelum lunas itu kita berharap jangan sampai ketemu besok gitu loh. Rasanya kan soalnya nafas sih gak iso full masuk ke hidung gitu. Mau dihirup Mas piye Mas kabarnya? Ya deg-degan, padahal cuma tanya kabar rasanya kayak jatuh tempo. Kalau anak muda kan jatuh cinta. Saya kok nggak dapetin rasa jatuh cinta, rasanya kok jatuh tempo terus. Itu malah dredeg, Pak, daripada jatuh cinta. Makanya anak-anak muda ngerasain jatuh cinta wis baper. Cobain rasain jatuh tempo, itu tambah baper malah. Karena yang tak lunasin bukan pribadi toh. Waktu itu kan juga ada piutang di usaha, terus ada juga hutang di keluarga. Tempat atau tanah yang jenengan tempati hari ini itu bekas sitaan salah satu bank juga itu. Jadi kalau teman-teman lihat di batas pintu itu sampai ke sana itu ya bagian dari agunan salah satu bank gitu ya. Salah dua, Deng, bukan salah satu dong, dua bank gitu ya. Kalau jawabnya sebab utamanya itu di komunitas. Makanya kalau ada pepatah bilang relasi pemercepat rezeki, itu betul banget. Meskipun rezeki udah tertakar, dengan adanya relasi itu lebih dipercepat gitu loh. Dapatnya itu lebih dipercepat. Meskipun semuanya udah tertakar gitu ya. Terus jatahmu sekian, tapi lebih dipercepat di sana. Setiap pertemuan itu harus kita menjadi kesan pertama kalau pertemuan itu baik, pertemuan itu positif. Sebab kita nggak tahu besok kita meninggal atau enggak. Kalau anggaplah ketika pertemuan hari ini misalnya kita ketemu dan kesannya baik, besok meninggal, minimal jenengan bilang ke orang lain, Masya Allah gitu ya. Tapi kalau setiap pertemuan kita udah tanda kutip negatif, udah berkelakuan nggak baik, udah tanda kutip buruk, otomatis kan menjauhkan kita, menjauhkan relasi, artinya menjauhkan rezeki itu. Makanya saya bilang, setiap apapun keadaan, setiap apapun kita ketemu orang,
pastikan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan berbaik sangka, dalam keadaan kita positif vibes gitu, bukan negatif itu. Yang ditularkan bukan buruk sangka, bukan sambatan, bukan apapun. Itu nanti yang mempercepat rezekinya di situ. Balik lagi ke tadi, komunitas itu satu-satunya tempat menurut saya waktu itu yang bisa mempercepat itu, meleverage si omset ini. Meskipun omset juga bukan rezeki, omset juga ujian. Nah makanya tadi tentang komunitas baik dan kaya itu harus yang kita kejar saat itu, harus betul-betul datang saat itu. Makanya kalau teman-teman tahu di TDA, di HIPMI, di Kadin, di UBI, komunitas manapun selalu ada saya biasanya. Bahkan di KPMI gitu ya. Tapi ya itu niatnya, bukan apa ya yang tak dapetin di sana, bukan. Kalau kita udah niat ke situ, ketemunya kalau kita nggak dapat, kecewa, baper kan. Tapi ya kita tetap niat apa yang bisa tak lakukan di sana, apa support apa yang bisa tak support di komunitas itu. Misal nih, pakai studi kasus bisa ketemu dengan Mas Sabtuari gimana gitu ya. Caranya waktu itu ya aku ikut namanya MTR. Kalau teman-teman tahu MTR Masyarakat Tanpa Riba, dia bikin kolaborasi dengan X-Bank di Kediri waktu itu. Dengan berbagai macam komunitas, pokok tentang anti riba, tentang syariah dan kawan-kawan. Ikut di sana. Nah, saat itu saya nggak mau Mas, setiap apapun cuma jadi peserta, cuman bayar, duduk, diem gitu nggak mau aku. Pokok nggak apa-apa aku bayar, penting aku terlibat. Apa ya, ngasih sesuatu di sana. Minimal lah jemput lah, atau minimal nganter-nganter bawain koper lah ke kamar itu. Minimal seperti itu. Tapi kalau biasanya kan teman-teman malah jahitin saya pemateri kan, atau narasumber atau apapun. Dalam keadaan bangkrut pun dijadiin pemateri kan, gokil ya. Gak apa-apa Mas cerita, kan gung lunas Pak gitu ya. Tapi gak apa-apa Mas, itu juga menginspirasi gitu ya. Gokil menginspirasi, tapi nggak apa-apa, wes loh. Misal studi kasusnya Mas Sabtuari di Grand Surya saat itu, terus waktu itu kan ada salah satu panitianya yang saya kenal, dia butuh peserta. Mas, kalau aku bisa datengin 20 orang gimana? Terus kalau aku bisa datengin 30 orang gimana? Tak gitu kan. Kalau aku bisa datengin 50 orang gimana? Itu buat negosiasi sebenarnya, biar mereka oke gitu. Terus dan ketika dia iyain, itu jadi way saya, jadi strong way. Oke, kalau gitu aku harus datangin 50 gitu ya, biar dapat ini gitu. Akhirnya waktu itu dapat akses, yang pertama bisa dapat stand, booth gratis di Grand Surya. Terus setelah itu logo-logo kita tercantum di semua flyer dan dimanapun, disebutin sama MC. Terus apa ya, bisa wes macam-macam, dapat foto bareng sama Sabtuari, makan bareng, makan siang bareng sama Sabtuari. Bisa dikatakan dari hulu sampai hilir saya bisa ikut gitu. Akhirnya oke, deal waktu itu. Nah di situ kan karena saya ikut nganterin, ikut foto bareng, ikut di booth. Mas Sabtuari kan juga datang ke booth, ikut tanda tangan, buku dan kawan-kawan. Terus waktu itu juga akhirnya cerita, namanya juga waktu sarapan, makan siang kan. Nah di makan siang itu titiknya Mas. Jadi kata kasih kan jamur waktu itu, jamurku dengan brand yang salah satunya tak kasih di situ. Terus ini kok enak gitu ya, ini kok ngangenin gitu. Terus bisa nggak foto ini tak ganti fotoku gitu. Bisa Mas, saya bilang gitu. Terus oke, urus ya guys. Terus kita angkat kamu nanti dek sosmedku, kita kerjasama. Ya di situ akhirnya dari satu tokoh, terus Qadarullah waktu itu boom juga 2018 atau 2019 saya lupa. Di Januari tanggal 28 kita launching dan ya wes 20.000 piece itu dalam waktu 2 hari langsung boost gitu ya. Dapat orderan segitu ya pertama kali gitu ya. Awalnya kan 20.000 ya mungkin sebulan lah gitu ya, atau 30.000 kan sebulan, itu 2 hari gitu ya. Yo kaget Mas gitu ya. Tapi kan langsung good gitu ya. Nah sebabnya apa ya? Karena itu kita harus bermanfaat untuk komunitas gitu, bukan untuk apa manfaat yang bisa tak dapetin di komunitas. Dan ketika udah nyambung ke situ kan jalan lagi bertahap akhirnya launching Sugi, khusus nagih, terus ketemu sama Kang Dewa, bikin Sang Dewa tambah brutal itu dalam 3 hari 100.000 piece. 3 hari kan gokil ya. Itu kan belum pernah. Jadi tambah lagi, jadi itu juga ujian gitu. Ketika sektor produksi atau bagian produksi semua teman-teman kontraksi itu ya, akhirnya mereka kerja dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Terus macam-macam lah. Kalau di online serunya PO ya Pak. Beda kalau retail kan. Kita ada beberapa produk yang juga masuk retail. Kalau retail kan ada denda, ada penalti kan gitu. Lebih tanda kutip kejem ya. Tapi kalau di online kan semuanya berdasarkan trust kita kan. Saling percaya itu. Lalu aku nge-share itu pun juga belum punya produk sama sekali yo. Yang tak share kan cuman desain toh. Belum memproduksi itu, terus bikin Sang Dewa cuman desain gitu ya, dapat PO itu. Jadi, nah jaga mereka biar tetap stabil, tetap trust sama kita lewat mentoring. Jadi ya itu saya gaungkan ke mereka bahwa biasanya kan reseller
nunggu barang datang baru jualan. Itu mindset yang salah. Sebenarnya jualan itu ya sebelum barang datang atau bahkan sebelum dia transfer dia udah jualan, melakukan aktivitas jualan, bukan jualan langsung ya. Tapi aktivitas jualan mereka udah lakukan. Mulai bikin sosmednya, optimasi sosmednya, bikin coming soon, terus bikin sebelum launching alias launching tanda kutip kalau di tempat mereka kan barang datang itu kan sama dengan launching. Jadi itu harus betul-betul di manage. Jadi ya hal itulah mentoring itu yang kita sampaikan ke mereka, bahwa jangan cuma nunggu produk terus Anda jual, itu nanti malah strong way kita atau semangat niat kita itu buat habisin stok toh, bukan nggak ada siar apapun, nggak ada feel apapun. Tapi kalau kita udah melakukan aktivitas jualan sebelum datang barang, itu udah dapat feel-nya. Ini aku nanti buat siar, ini nanti buat rekrut orang biar dapat ilmunya, biar dapat manfaatnya. Kalau posisi sekarang, kita pengen di retail juga, Pak. Reseller tetap jalan, retail kita yang ngedilkan. Misal gini, kalau teman-teman biasanya join reseller kan, mereka juga nggak dapat bimbingan biasanya. Kita dapat bimbingan, mereka dapat mentoring, bahkan setiap Jumat sekali loh. Belum ketika mereka curhat konsultasi lewat chat, itu juga kita coba respon kan, tentang gimana ketika barang datang sampai bangun branding, bahkan finansial literasi juga. Bagi tanda kutip reseller itu nggak terlalu penting, itu kan penting banget buat brand owner kan, buat pengusaha. Tapi menurut saya reseller itu ya pengusaha. Kita pakai studi kasus Alfamart, Indomaret, dia juga nggak punya produk loh. Kalau kita bilang dia juga reseller, cuman nyediain tempat, dia jual ulang. Secara konsep bisnis kan seperti itu, sama. Cuman dia selipin ilmu, dia selipin SOP, dia selipin ada HRD, ada sistem. Yang akhirnya mengakibatkan brand itu kuat dengan Alfamart dan Indomaret. Itu yang kita gaungkan ke reseller. Kalau mindset kalian cuman reseller, cuman jual ulang, ya sampai kapanpun branding Anda cuman sekedar jual ulang. Tapi kalau kuatin dengan sistem, dengan ilmu, dengan tadi, mereka nggak cuma sekedar reseller, tapi mereka benar-benar jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Meskipun secara supply-nya dia nggak betul-betul dari hulu kan, cuma menguasai hilirnya. Tapi ya nggak masalah. Nah, kalau balik lagi dengan pertanyaan tadi, reseller tetap jadi ujung tombak kita. Sebab itu pemercepat juga. Mereka jadi saluran distribusi dan juga promosi juga. Nah, adanya retail itu buat pemercepat. Pemercepat sebab retail itu kan tersedia di mana-mana. Kita tahu para mart-mart itu kan, mereka kan di tepi jurangnya ada loh. Ke lembah hutan dan macam-macam ada di sana. Kok iso sih gitu ya? Mereka tersedia di mana-mana. Mereka memang betul menguasai saluran distribusinya. Nah, itu yang kita coba partnerkan sama reseller. Jadi ketika mereka kan nggak mungkin deal dengan para reseller-reseller ini. Mereka kan deal dengan para produsen kan biasanya. Nah, itu yang ngedealkan kita, tapi yang supply mereka. Kalau di kita di Kediri itu ada Alfamart, Indomaret. Jadi kalau teman-teman ke Alfamart, Indomaret Kediri, biasanya ada produk kita. Nah, itu yang supply bukan saya langsung sebagai produsen. Tapi kita pakai salah satu reseller yang berpotensi, tanda kutip nggak cuma modal. Makanya biasanya kalau teman-teman, mas aku ada modal sekian, mas aku ada modal sekian, bodo amat tentang modal. Bisa dikatakan kalau di kolom komen kan biasanya aku cuma punya modal 500.000, 1 juta, 2 juta. Bisa nggak mas ikutan jadi reseller? Sangat bisa. Loan di kita itu minimal cuma 170.000 kalau nggak salah, minimal modal. Itu juga udah bisa, udah dapat kurikulum loh, sampai finansial literasi gitu ya. Anggaplah ini di bawah 200.000 bisa itu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin, gimana cara start untuk memulai? Mulailah dengan hilirnya, mulailah dari penjualan, mulailah dari salesnya. Ketika udah kita tahu market kita, tahu penjualan kita, tahu data customer kita, pelan-pelan aja masuk ke hulu. Nah, hulu ini balik lagi ke passion tadi. Kalau hulunya nggak sesuai passion, biasanya kita males, mager gitu ya. Kalau passionnya uang, ya apapun bisnisnya sepertinya cocok gitu ya. Karena passionnya kan di profit. Seperti aku, passionnya di profit. Kalau profitnya dikit, itu nggak passionku, Pak. Tapi kalau profitnya gede, itu passionku. Jadi kalau pencapaian material, tanda kutip, usia 10 tahun dapat 1M, usia 12 dapat 1M, itu wajar banget. Tapi andai kan mereka 12, bangkrut wis. Dia bisa nggak recovery itu. Nah itu, kalau tanya pencapaian, itu pencapaian. Kita breakdown wis, apapun. Sekarang dapat uang dengan cepat dan mudah, itu banyak loh. Tapi ngomongin berkahnya kan, kita hitung berapa gitu. Ngomongin bermanfaatnya,
itu berapa. Tapi kalau kita ngomongin tentang pencapaian hanya sekedar materialisme, banyak misalnya. Nggak jadi pembeda ini nanti. Tapi kalau tadi ditanya tentang pencapaian terus tak sebut ya ini bangkrut di usia 17 tahun, itu menurutku pencapaianku. Karena jarang banget, Pak. Kalau kita ngomongin tentang mental atau mindset ya, mental itu ada dua, Mas. Kalau menurutku, ini di seminar manapun, di buku manapun kayaknya nggak ada. Ini menurutku, jadi sakarep-karepku ya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat ternyata, oh Mas, maaf revisi karepmu, ya, bodoh amat. Ini menurutku ada mental pecundang sama mental pemenang. Mental pemenang kita nggak usah kasih tahu ya. Mereka yang bermindset mental pemenang ya cari solusi. Mereka nggak fokus sama keadaan masalah dan ujiannya. Terus mereka itu teman-teman banyak di manapun ada. Kita ngomongin lebih spesifik di mental pecundang. Mental pecundang itu ketika kita punya 3 karakter ini. Yang pertama mereka blame, excuse, dan justify. Alias mereka melakukan nyalahin keadaan, banyak alasan, terus nyalahin orang lain. Itu mental pecundang. Alias ketika ada ujian, apapun ujiannya, mereka nyalahin keadaan, banyak alasan. Nah ini mental, karakter. Nah, karakter dengan cara apa kita tanda kutip merubahnya, ya minimal dengan mindset kita. Kalau nggak bisa mindset, pola perilaku kita. Kalau nggak bisa perilaku, ya cara ngucapin kita. Misal gini nih, ketika kita bilang di tempat kita misal, packing misal, Mas kok sumuk banget ya, nih, misal. Itu ketika ngucapkan seperti itu, kan biasa. Tapi menurutku itu mental pecundang sudah. Sebab tinggal ngomong aja, fokus solusi. Mas tolong AC-nya dikencengin. Daripada kita ngomongin, Mas kok sumuk banget. Kan udah langsung solusi itu. Itu kan dari ucapan tuh Pak. Atau misal kalau di tempat kita, tim kita biasanya bilang, Mas izin sakit. Itu mereka kena punishment di tempat kita. Malahan, sakit kena punishment misalnya. Punishmentnya tapi skipping Pak. Skipping 200 kali, 100 kali, 50 kali gitu. Coba diubah kalimatnya. Dengan cara misal, Mas aku butuh istirahat hari ini agar fit lagi besok. Itu kan lebih positif tuh Pak. Meskipun besok tetap sakit gitu ya. Tapi ya gak apa-apa. Secara mindset kita udah nyentil si hati sama mindset kita. Bahwa kita udah positif besok. Misalnya gini, Mas wifi-nya kok lemot gitu ya. Wajar loh orang bilang gitu. Nah kewajaran itu coba kita ubah. Dengan langsung aja mental pemenang tadi, bukan pecundang. Itu pecundang aku bilang. Mbak Ia bilang, Mas wifi-nya dikencengin lagi. Tambahin kapasitas beberapa giga gitu loh kalau bisa. Atau Mas HP ku kok lemot banget ya. Itu pecundang gitu. Iya tahu gitu ya, HP lemot ya. Kan Mbak Ia ngomong pemenang. Dengan cara, Mas beliin aku iPhone. Selesai tuh masalah. Nah kita kan akhirnya fokus solusi gimana cara belinya. Bukan mecundangi si keadaan kita. Bukan mecundangi si alasan kita. Ini salah orang lain Mas, bukan. Kita ubah dengan minimal kalimat kita yang kita ubah. Yaitu ketika kita udah bermental pemenang, bukan bermental pecundang lagi. Apapun ujian, misal nih kayak kemarin mobil ditabrak truk gitu ya. Misal respon orang tua marah-marah kan, kok ya dadak nyalip, kok ya dadak, itu menurutku mental pecundang. Ya aku ngavernya beliau dengan cara lega seperti itu, malah nyemplung jurang loh malah gitu kan. Lega nyalip di saat itu terus nikung terus nabrak truk, itu malah dalam sekian menit malah nyemplung jurang malah gitu. Malah yang nyerempet bukan mobilnya tok, semua yang ada di mobil malah meninggal dunia malah. Nah itu kan kita coba ubah bahwa itu ujian. Iya, emang udah ujian. Nah, coba kita fokus solusi aja. Terus gimana terusan? Nah, recovery-nya dengan yuk kita bersyukur dulu. Minimal kita nggak meninggal gitu ya. Itu kan lebih padang tuh Mas. Tapi kan sulit Mas. Bukan karena sulit. Nggak terbiasa mengucapkan seperti itu. Nggak terbiasa punya mental seperti itu. Nah, kenapa nggak terbiasa? Bisa jadi nggak terbiasa punya ujian. Nggak terbiasa punya masalah. Makanya menurutku yang terbaik di usia muda, tadi ngomongin tentang anak muda, pumpung masih jomblo, manfaatin pol. Pumpung masih muda, manfaatin pol. Apa? Pengalaman-pengalaman. Fungsinya bukan dapat return, bukan dapat apa yang tak dapat, tapi banyakin masalah, banyakin ujian. Ketika udah punya bank ujian di sini, bank masalah di sini, kita juga punya bank solusi di situ. Jadi ketika ada apapun, ada orang yang tak curhat, ada orang yang tanya, ada orang yang kita tahu solusinya. Kok dukun atau guys? Bukan karena kayak dukun, dia emang udah tahu. Wis tahu ki ujian iki, solusinya nanti seperti ini gitu. Jadi itu nambahin bank ujian dan bank solusi kita. Makanya pumpung masih muda, pumpung kita masih diberi umur, hajar boleh pengalaman. Jangan sampai kita cuma di zona nyaman tok, nggak ngelakuin si zona yang nggak nyaman ini,
buat nambahin ujian-ujian itu. Makanya tadi setiap apapun pengusaha yang kemarin bilang nyalain pandemi gitu ya, tak breakdown apa sebabnya. Aku yakin bukan pandemi yang salah, sebab kalau kita ngomongin pandemi yang salah atau itu sumber masalah, semua pengusaha bangkrut Pak. Misalnya kayak kerusuhan 98 gitu ya, wajar bangkrut karena semuanya ke lockdown gitu ya, semuanya takut dan gak tahu sih 98 aku juga lahir ya, jadi itu awal-awal, anggaplah pandemi yang aku udah lahir dan ngerasain gitu ya. Di pandemi itu awal Maret sampai April itu penjualan tertinggi loh Pak. Serius itu, balik lagi ke mental saya bilang, ketika kita udah mindset kita udah bagus, vibrasi kita itu bener-bener energi kita itu udah bagus. Misalnya gini, kita ngomongin tentang satu excuse atau alasan, banyak alasan. Pakai studi kasus, misal ada salah satu tim kita, ternyata gini, Mas, mohon maaf, hari ini izin terlambat. Ketika kita tanya, telat karena apa? Alun-alun macet Mas itu. Kalau kita langsung pakai nge-capture itu jadi Anda terlambat karena alun-alun macet, itu akhirnya nggak ketemu solusi. Karena apa? Itu alasan, bukan sebab. Makanya saya bilang, alasan bisa beribu, sebab cuma satu. Saombo-ombone alas, seombo alasanmu gitu. Ketika kita breakdown, sebabnya macet apa? Ternyata bangun siang. Ketika bangun siang kita breakdown lagi. Kenapa sebab bangun siang? Tidurnya kemalaman. Kenapa kok kemalaman? Ternyata misal nih, cari tambahan uang. Misal Gojek, misal nge-Grab. Kenapa kamu kok jaga outlet? Kenapa kamu kok Gojek? Buat tambahan uang, Mas. Loh, kok tambahan uang? Tambahan uang buat apa? Ibuku sakit. Loh, ibumu sakit butuh tambahan uang. Kalau gitu, yang salah siapa, Mas? Kita, Pak, sebagai owner. Kita nggak tahu kondisi ibunya, kita nggak tahu di kondisi ibunya itu mereka butuh uang tambahan. Yang salah siapa? Ya salahin kita, salahin owner lah, salahin saya gitu. Bukan nyalahin macetnya, bukan nyalahin alun-alun macetnya, bukan nyalahin bangun siang, bukan nyalahin. Nah, ketika kita tahu blind spotnya itu, dan ketika dia nggak mau menyampaikan itu karena bisa jadi sungkan, malu, atau nggak pede, atau takut, ada yang salah antara kita sama mereka. Kenapa kok mereka iso sungkan yo? Kan salah kita. Akhirnya kita nggak usah nyalain dia, bahkan tega tuh kita malah ngasih SP dia kalau dia datang terlambat. Padahal kalau kita udah langsung berkaca bahwa itu adalah salah kita, dan semua orang bermindset bahwa semua salah saya, semua salah saya, semua salah saya, itu semuanya akhirnya fokus ke solusi. Oh, aku harusnya seperti ini. Oh, harusnya aku seperti ini. Itu fokus solusi akhirnya. Semuanya win-win solution. Tapi kalau nyalahin, iki salah sampean Mas, iki salah sampean Mas, iki salah iki Mas, iki salah iki, gak ketemu solusi nanti. Turunin ego aja. Owner kan cuman casing tuh Pak, cuman jabatan tuh Pak. Ya kalau bisa ya kita nyelamin mereka itu. Kalau bisa ya tahu gimana kondisinya, gimana keadaan mereka, dan itu budaya itu yang coba kita lakukan. Jadi lebih baik kita kehilangan masa muda kita daripada kita kehilangan masa depan kita Pak. So sweet ya. Minum saya Pak. Ngowol aku mau.